Halo, selamat pagi lagi seluruh nih. Mataharinya udah mulai kelihatan nih, keren banget kan? Oh, ya, mantap sekali. Nah, ya kan? Oke, bagus banget ya. Nah, seneng banget nih pagi ini nih. Nah, sebenarnya ada beberapa hal tentang kecemasan lagi yang bisa kita bahas nih. Sebenarnya seperti apa sih teman-teman yang merasakan cemas, merasakan nggak enak, nggak nyaman di baik di pagi hari atau yang mungkin ya secara kronis dia rasakan seperti itu. Nah, dalam situasi seperti itu yang bisa kita lakukan sebenarnya banyak hal ya sebelumnya ya. Jadi nggak cuman kita diem saja, nah atau bagaimana. Nah, ini ada beberapa gejala yang saudara-saudara kita yang lain yang sedang mengalaminya itu merasakan nggak enak ya. Awalnya terutama di pagi hari ya, atau ya dalam menjalankan ya kegiatan sehari-harinya pasti nggak enak rasanya. Nah, biasanya saudara-saudara kita itu ada beberapa simptom, ada beberapa gejala yang dia rasakan dan itu pasti nggak enak banget, saya tahu. Nah, apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh sedulur-sedulur kita yang merasakan hal itu? Nah, yang pertama kadang-kadang saudara-saudara kita itu merasakan ada secara fisik ya, dia merasakan physically sick, jadi kayak sakit perut, kadang-kadang juga merasakan ya gangguan mual atau muntah, gak enak rasanya ya, mungkin begitu ya seluruhku ya. Nah, terus kemudian merasakan mual muntah seperti itu ya. Nah, ketika cemas bisa merasakan seperti itu. Nah, yang kedua nih, kadang-kadang sedulur-sedulur kita itu merasakan emotional numbness, rasanya itu kosong ya, ngapain nggak ngerasa sedih, nggak ngerasa senang, nggak ngerasa bagaimana gitu ya seluruh ya. Jadi emotional numbness yang dia rasakan, nggak enak banget seperti itu. Nggak ada greget pagi hari ya, nggak sedih juga, tapi kosong rasanya. Saudara-saudara kita yang merasakan cemas akan merasakan seperti itu ya. Nah, bisa juga nih yang ketiga nih, kadang-kadang secara mual muntah tadi terus merasakan kosong, ada juga dia rasakan kadang-kadang nyeri punggung, seluruh badan nggak enak ya, terus kemudian ya intinya segala otot dan ini seluruh badan tuh rasanya nggak nyaman banget ya, baik di kaki, ada chest pain mungkin ya, nyeri dada atau seperti apa ya, nggak enak banget. Kadang merasakan seperti itu dan itu tidak disadari dan memang dikarenakan cemas. Jadi kalau dicari penyebab penyakitnya, tidak ada penyakit yang lain yang sangat bermakna untuk kita diagnosis dia sedang sakit tertentu. Nah gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang dia sudah merasakan ini udah nggak enak nih, jadi kayaknya ini udah aduh nggak nyaman nih seperti itu, atau kemudian masalah kebersihan atau apa, dia sangat khawatir kadang-kadang ya. Jadi kebersihan diri atau sangat-sangat ya cemas dengan hal itu. Jadi seperti itu yang keempat nih. Nah, jadi merasakan nggak enak. Wah, ini udah my own sanity udah nggak enak nih. Apa nih? Ya seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita lihat lagi adalah sleep pattern yang buruk, yaitu sleep pattern yang buruk, pola tidur yang jelek. Nah, gitu ya. Jadi saudara-saudara kita yang merasakan cemas, acap kali seringkali merasakan hal itu. Nah, tentu saja, sangat tidak nyaman ketika bangun pagi, badan rasanya pegel ya, nggak enak banget, kayak meriang-meriang, agak panas sedikit badannya karena tidurnya tidak nyaman. Nah, gitu ya saudaraku ya. Nah, jadi untuk saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang merasakan ketidaknyamanan itu, makanya kita bantu supaya dia berobat minimal ya, atau ketemu konsultasi dengan dokter, psikiater, ketemu dengan psikolog ya, atau ketemu dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, dokter SPKJ, buat bagaimana cara menghilangkan cemasnya, baik dari obat maupun dengan cara konseling ya. Tapi seandainya pun sudah tidak mampu, obat konseling itu tidak meredakan dan sangat mengganggu, disarankan untuk ke psikiater, ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk
berkonsultasi dan mungkin mendapatkan pengobatan yang perlu, ya gitu ya sedulurku ya. Nah kemudian kadang-kadang ada yang dirasakan sedulur-sedulur kita yang merasakan cemas itu, dia merasakan seperti mohon maaf mau mati, rasanya seperti itu, kayaknya mau pass away nih kayaknya seperti itu. Jadi itu yang dia rasakan. Nah dan hal ini sangat sangat mengganggu tentunya, karena ya tentu saja aktivitasnya buruk ya, kegiatannya, kerjaan-kerjaannya jadi akan terganggu, terus tidurnya terganggu, nggak enak banget ketika merasakan hal ini. Dan produktivitasnya pasti terganggu gitu ya, pasti di kantor ada problem, ada sesuatu yang tidak terselesaikan ya, seperti itu kalau sedang bekerja. Tapi kalau sedulur-sedulur kita yang sedang sekolah, nah itu akan sangat mengganggu sekolahnya tentunya ya. Nah itu prestasi terutama ya pasti terganggu banget. Nah gitu ya sedulurku ya. Nah jadi jangan lupa nih saudara-saudara kita ya, saudara-saudara yang merasakan cemas, merasakan gak enak hati, bangun pagi rasanya numbness, badan sakit semua, jangan-jangan diperiksa nggak ada penyakitnya apa-apa, datang ke dokter berulang kali ya untuk periksa, ternyata tidak ada penyakit lain yang dia rasakan ya, tidak ada penyakit lain yang dia idap ternyata. Nah gitu ya sedulurku ya. Nah barangkali ada sedulur kita yang merasakan seperti ini, ayo datang psikiater ya, ke dokter atau konsultasi ke psikolog klinis untuk untuk mendapatkan kenyamanannya kembali dan kualitas hidupnya pasti lebih baik dan lebih baik lagi. Oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu ya.